I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm... Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Cherry berulah lagi. Cherry berulah lagi dengan memunculkan satu makhluk ini. Ini adalah Cherry Omoda 5 yang kemarin di IMS itu sempat viral banget ya. Sampai Luna Maya pun beli mobil ini. Luar biasa sekali. Ini adalah mobil yang sangat bisa diadu head to head sama mungkin sama Honda HR-V ya, karena mesinnya itu sama-sama 1500 cc turbo. Dan kalau misalkan kita lihat desain dari mobil ini mungkin mobil terkeren ya, di bawah 500 juta ya, tapi harganya di bawah 500 juta tuh mungkin ini adalah satu-satunya mobil paling keren ya, karena lihat desainnya. Ini seperti mobil yang datang dari masa depan ya, jadi benar-benar futuristik sekali. Luar biasa. Lihat mukanya sini, lihat. Ini ada grill yang cukup besar dan ini setiap lubang di bagian grillnya dia ada warna-warna chrome gitu yang berbentuk diamond, keren. Terus di sebelah sininya ada logo Cherry yang cukup besar. Kamera juga ada loh, karena mobil ini sudah menggunakan kamera 360. Luar biasa. Di bawah juga bempernya keren ya. Bempernya ada garis berwarna merah. Kayak siapa gitu. Terus untuk headlampnya juga di sini dia menggunakan LED semua. Terus di sini ada lampu sen yang dia running juga, jadi berjalan, cuman nggak bisa kita suruh ya, dia cuman jalan aja kayak gitu, tapi nggak lucu juga. Jadi ini keren banget. Lihat desain muka keren banget. Sampingnya pun lihat, mobil ini bergaya coupe. Lihat, karena atapnya landai. Dan ini mobil ini itu tuh versi yang paling tinggi ya. Ini tuh versi Omoda 5 RZ, bukan RS ya, beda. Ini RZ dan two tone juga warnanya. Jadi di bagian atas dia berwarna hitam. Nah ininya bodinya dia berwarna putih. Dan mungkin kalau warna-warna lain bawahnya aja yang beda ya. Misalkan ada warna merah atau yang lain lagi. Terus di sini ada ornamen merah-merah. Ini mungkin supaya mobil ini terlihat lebih sporty. Jadi di spionnya ada warna merah, di bagian bodi bawahnya ada warna merah, velgnya pun di sini dia ada merah-merahnya, sampai kaliper cakramnya itu berwarna merah. Untung aja nggak ada merek ya kayak Brembo gitu. Jadi benar-benar supaya terlihat mobilnya itu racing gitu ya, jadi keren banget, sporty banget gitu. Kita lihat ukuran bannya sekarang. Oh iya, over fender juga ada di sini karena mobil ini tuh ya ala-ala SUV gitu. Terus di sini dia ban dari GT ya. Gue juga baru tahu nih ada merek ban dari GT. Nah, gue karena biasanya kalau di Indonesia kan ada yang pakai Bridgestone atau ada yang pakai Dunlop. Nah, di sini tuh GT. GT-nya tuh bukan GT radial, jadi GITI tulisannya ya. Bukan GT, bukan GT ya, beda. Nah, di sini ada profil ban dia 215/55, ringnya 18 inci. 18 inci itu besar loh. Jadi mobil ini dengan profil ban sebesar ini, velgnya juga 18 inci, jadi terlihat lebih kekar ya, kekar banget. Disc brake juga sama, ada bagian belakang pun sama, disc brake-nya dia pakai juga ya, keren. Jadi depan belakang udah pakai disc brake. Dan di sini minim sekali yang namanya chrome. Dan itu gue suka banget ya. Jadi minim chrome, simple, chrome-nya hanya di bagian ini aja sedikit, di bagian door handle-nya. Dan ini sudah smart key juga, keyless entry. Spionnya dia sewarna sama bagian atap, jadi warna hitam dan ada merah-merahnya yang tadi gue bilang. Sini ada lampu sen dan di sini ada blind spot monitoring ya. Udah jelas tuh kelihatan ada di sini, ada indikatornya. Nanti kalau misalkan ada yang mau nyalip dari kiri atau dari kanan, indikatornya bakal nyala, jadi ngasih warning ke pengemudinya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini tangki bensin. Tangki bensinnya sih nggak ada yang spesial, cuman mobil ini masih bisa minum oktan 92 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita pergi-pergi jauh gitu, terus nggak nemu oktan 95 atau 98, mobil ini masih bisa miminya pakai oktan 92. Ya, itu untuk bagian samping. Sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Nah, untuk di bagian belakang pun mobil ini nggak kalah sporty dari bagian depannya. Lihat, bentukannya ini ya the best lah. Karena dia menganut gaya-gaya coupe gitu, jadi agak landai ke bagian belakangnya, terus kaca belakangnya juga nggak terlalu besar dan ya landai begitu. Jadi coupe-coupe gitu. Dan ini menurut gua keren banget desainnya. Ini anak muda pasti pada suka kalau misalkan ngelihat desain seperti ini. Ya. Spoilernya pun di sini ada dua seperti ada dua tahap gitu. Di bagian atasnya hitam, bagian bawahnya dia warna merah dan ada high beam stop lamp, rear defogger, rear wiper, terus di tengah sini ada logo emblem. Di sini ada cherry ya, tapi bukan logo, sorry. Ini cuman huruf aja cherry dan ini mengingatkan gua sama mobil apa gitu ya, huruf-hurufnya gitu. Terus di sini ada apa namanya stop lamp ya, lampu bagian belakang ini luar biasa sekali karena ini sangat futuristik ya. Jadi yang gue bilang dari awal tadi, mobil ini seperti datang dari masa depan gitu. Lampunya LED semua, lampu sein dan keren banget ini. Udah gue nggak bisa ngomong apapun. Jadi ini adalah Chery loh. Yang kita tahu 20 tahun yang lalu itu Chery datang ke Indonesia dengan membawa mobil QQ yang bentuknya ya nggak semua orang suka, maksudnya seleranya ya. Dan begitu ini muncul, ini jauh dari ekspektasi gua. Chery loh ini. Terus di sini juga ada kamera mundur karena mobil ini menggunakan kamera 360 ya, spionnya juga tadi ada kamera. Di sini ada Omoda, emblem Omoda 5 dan di sebelah kanan ada 230T. 230T ini adalah torsi. Torsinya 230 Nm ya dan ada T-nya ini dia turbo. Jadi mobil ini 1500 cc turbo. Jadi bisa lah bersaing sama HR-V yang paling tinggi itu, bisa banget. Sensor parkir di sini ada 4. Terus di bawah, bumper bawahnya oke, keren ya. Dan ada reflektor juga, tapi di sini di bagian bawah kalau misalkan kita lihat, awalnya gue pikir ini knalpot, tapi ternyata bukan ya, ini bukan knalpot. Jadi ini knalpotnya dia bersembunyi di bagian bawah sini ya. Jadi ini tuh bukan knalpot, tapi dengan bumper yang seperti ini ya oke, memang mobil jadi terlihat lebih sporty ya pakai beginian. Nih, ada satu fitur yang gue suka banget sama dari fitur dari mobil ini. Gue ambil dulu kuncinya sebentar. Nah, ini kan kuncinya. Kalau misalkan kita kantongi, misalkan kita simpan di sini, terus kita bawa barang misalkan ya untuk membuka bagasi ini, jadi kita nggak usah sentuh apapun, kita bawa kunci dan bawa barang misalkan seperti ini. Dan gue mendekat ke bagian pintu, ke bagian bagasinya, dan oke, kita mundur, ngebuka bagasinya. Jadi kita bisa langsung naruh barang ke sini. Ini sangat simpel sekali ya. Jadi memudahkan bagi para pengguna mobil Chery untuk bawa barang ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi nyimpan barang di bawah. Kita naikin bagasinya dulu. Terus di bagian bagasinya pun karena mobil ini hanya 5 penumpang, bagasinya cukup besar dan ini aspiratornya juga gede banget. Gede banget aspiratornya. Dan di sini kalau misalkan kita buka, di sini juga ada sedikit storage ya, jadi ada penyimpanan lagi sedikit ya buat nyimpen apa kayaknya menyimpan sendal bisa deh. Terus di bawahnya lagi kita lihat ada apa? Ada ban serep ya, memang di sini ban serepnya dia space saver ya, jadi bukan ban serep yang sama seperti yang dipakai. Dan ada dongkrak dan kawan-kawannya. Kita tutup lagi. Terus ini kalau misalkan dilipat, misalkan kita butuh ruang bagasi yang besar, kita misalkan hanya berdua atau sendirian, terus kita bawa barang yang cukup banyak, kita bisa lipat si bagasinya, si kursi bagian belakang, kita lipat seperti ini, dan ini menjadi rata lantai, bagian bagasinya jadi rata lantai dan gede banget. Dan ada fitur lagi dari mobil ini yang gue suka, itu namanya auto walkway. Jadi kalau misalkan kita menjauh dari mobilnya seperti ini, misalkan kita tutup dulu, ini kita tutup, ini kita tutup, ini kan kondisinya masih terbuka nih,
si pintu-pintu mobil ya bisa terbuka. Sekarang gue menjauh. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya, karena gue bawa, gue menjauh sekitar 2 meter tadi ya. Nah kalau misalkan kita ngedekat lagi, dia nyala lagi dan itu membuka lagi. Jadi kalau misalkan kita ngedekat, ngejauh itu otomatis membuka dan mengunci si mobilnya. Luar biasa bukan? Sekarang kita lihat interiornya seperti apa dari mobil ini. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I... Oke. Sekarang gue sudah berada di bagian interior dari mobil Chery. Ya, futuristiknya nggak hanya di luar, sampai ke bagian interiornya pun mobil ini sangat futuristik sekali. Bahkan ini seperti melihat mobil listrik ya, karena di sini ada dua layar, jadi 2 layar kotak seperti ini. Jadi ini untuk multimedia dan ini untuk MID mobilnya ya, jadi bisa dikontrol lewat sini nanti, lewat setirnya. Ini benar-benar luar biasa, desain dashboard yang futuristik, jadi benar-benar mobil seperti datang dari masa depan. Bahannya juga bagus ya, jadi bukan bahan-bahan yang nggak solid, jadi benar-benar solid bahannya. Dan ini soft touch loh, ini soft touch semua ya. Mungkin sebelah sini yang enggak nih, bagian laci sini enggak, dan bagian konsol tengah sini dia bukan soft touch, tapi plastiknya nih plastik mahal loh. Dan ini warnanya yang ini tuh black matte ya, jadi nggak glossy, jadi matte. Tapi gue suka sih, keren. Tapi dibilang hitam juga nggak terlalu hitam banget gitu, jadi masih ada grey-greynya gitu. Gue bingung mau ngomong apa. Ini keren banget. Speaker juga dari Sony. Terus door trimnya juga memang di sini masih ada material keras bagian atasnya, dan ini tuh keren banget ya. Ada ambient light. Terus di sini itu seperti panel kayu tapi kayaknya plastik ya, plastik. Dan armrestnya dia menggunakan kulit ya, soft touch kulit. Ada jahitan aslinya juga. Sini pengaturan window dia udah all auto sepertinya, tapi ini lagi ditutup. Terus di sini juga ada untuk electric mirror dan electric retract auto folding juga sama. Dari sini ada pengaturannya. Wow, luar biasa. Terus di bagian sebelah sini ini untuk bagasi aja, AC-nya jadi sini tuh nyambung ya, dari sini sampai sini nih. Cuman dipotong-potong gitu. Ini untuk AC di bagian tengah, bagian pojokan situ, bagian sini juga gitu. Gokil. Mobil ini gokil banget. Posisi duduk ya. Biasanya, jadi kalau misalkan gue coba pakai brand-brand dari Cina, itu tuh kadang-kadang posisi duduknya gue nggak dapet yang gue nyaman gitu. Biasanya ya. Nah sekarang kita coba di mobil ini, kira-kira enak nggak gitu. Ntar kita atur dulu. Dan ini kursinya elektrik loh. Kursinya elektrik. Kan, oke, agak ke belakang. Kita tinggiin sedikit. Terus pengaturan setirnya ini dia tilt dan nggak ada pegasnya, jadi nggak balik lagi ke atas kalau misalkan kita turunin ke bawah. Dan teleskopik. Oke, kita coba angkat lagi dikit, mundurin dikit. Ya, posisi duduknya ini mungkin ternyaman ya kalau misalkan gue bilang dibanding mobil-mobil Cina yang lain, mungkin ini posisi duduknya ini paling nyaman ya buat gue, paling enak gitu. Ya memang setirnya dia tiltnya memang nggak terlalu tinggi ya, jadi masih agak maksudnya si setirnya tuh masih ada sedikit miring gitu. Jadi tapi nggak masalah. Yang penting di sini enak banget, posisinya setirnya enak. Di sini juga setirnya keren banget ini flat bottom. Terus ada di sini black glossy-nya, dan di sini banyak sekali tombol ya.
Karena mobil ini sudah menggunakan fitur ADAS atau ya sensingan lah ya, fitur radar kayak gitu, dan di sini juga banyak sekali tombol untuk ada lane keeping, terus di sini juga ada adaptive cruise control. Jadi mobil ini bisa dipakai, bukan bisa dipakai, bisa jadi autonomous ya, jadi bisa setirnya bisa dilepas gitu, kita nggak usah injek gas injek rem gitu, dia udah ngatur sendiri aja. Tapi dengan catatan ya, dalam waktu beberapa detik, misalkan setengah menit, kita harus tetap toel ya, si setirnya harus tetap maksudnya harus tetap dijaga karena mobil ini bukan autonomous, jadi hanya semi autonomous, jadi benar-benar harus tetap ada pengemudinya. Sini ada telepon, voice command ya, nanti kita coba voice command ya untuk mobil ini. Terus bagian sini nih, ini tuh AC ya, AC-nya benar-benar touchscreen, jadi nggak ada tombol fisik sama sekali ya. Coba kita lihat, AC-nya benar-benar touchscreen dan nggak ada tombol fisik sama sekali di mobil. Oke, ini udah nyala belum? Coba sekali lagi. Ya, instrumen clusternya digital. Ada dua. Ini lagi azan, kita break dulu mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? AC, panel AC. Jadi di sini tuh benar-benar panel AC-nya dia touchscreen semua, jadi nggak ada tombol fisik sama sekali. Dan oh ya, tadi instrumen cluster ya, instrumen clusternya juga di sini digital ya, full digital. Di sebelah kiri dia ada speedometer, sebelah kanan ada tachometernya, dan ada indikator pintu. Di bawahnya banyak indikator seat belt, suhu dan segala macamnya. Engine juga ada, odometer, dan ini kita bakal lihat ininya ya, ada apa aja nih. Di sini ada tekanan ban dan suhu ya, suhu dan tekanan ban juga ada di sini. Luar biasa. Trip, average, terus apa lagi? Trip A, trip B, EFC, balik lagi ke suhu ban. Terus ini pengaturan ya, pengaturan maintenance. Terus di sini ada media. Oh, jadi mungkin dia terintegrasi dengan head unitnya ya, dengan multimedia. Di sini ada gambar mobil, jadi seperti jalur kita berjalan seperti itu, jadi terlihat dari instrumen clusternya juga. Ini keren banget. Jadi serasa bawa mobil listrik ya. Dan ini tuh adalah wireless charging ya. Jadi handphone kita bisa disimpan di sini untuk mengecharge, yang udah support wireless tapi ya handphonenya. Dan di sebelahnya yang tadinya gue pikir juga sama wireless charging juga, cuman di sini memang bukan ternyata. Jadi ini tuh adalah titik ya. Jadi biasanya kalau di mobil-mobil Jepang tuh gue jarang nemuin sih. Jadi dimana kalau misalkan baterai di remote kita itu misalkan udah lemah gitu kan, itu kan agak susah tuh ya. Jadi nyari tempatnya di mana gitu. Jadi kita nggak tahu nih. Nah, untuk mobil ini ada nih, ada tandanya di sini, dikasih tanda kunci. Jadi kita bisa taruh kuncinya gini untuk mempermudah starter ya. Untuk mempermudah starter. Jadi si mobilnya langsung ngebaca, oh di sini loh gitu kan, kuncinya tuh di sini gitu. Ini tuh fitur yang kecil tapi sangat berguna sekali ya untuk kita para pengguna mobil gitu. Kita lihat ininya, multimedianya. Nah, kita pengaplikasiannya bisa di sini juga, ngoperasinya bisa di sini, dan ini juga touchscreen ya, sama. Nah, kemarin itu waktu pas keluar, karena mungkin mobilnya gue nggak tahu ya masih build up atau gimana, jadi nggak ada Android Auto, jadi hanya ada Apple CarPlay. Tapi sekarang mungkin dia sudah di-upgrade, karena mobilnya juga kalau nggak salah denger ya tadi kata mas-masnya, ini tuh mobil udah CKD ya, udah CKD, jadi udah di-update juga, banyak update juga dikasih sama Chery. Di sini tuh ada Apple CarPlay dan ada Android Auto. Dan di sini ada picture, vehicle seating, local seating, phone, media, sistem update juga ada di sini. Elektronik manual ya, gitu-gitulah ya. Terus kita coba sekarang untuk voice command ya. Halo Chery. What's up? Yang sama. Open the sunroof. Got it. Okay. It's opening. Ini fitur yang gue suka dari Chery itu ini. Ya, tapi sunroofnya hanya setengah ya. Setengah aja. Mungkin anak gue bisa masuk gak sih?
Kalau misalkan dia berdiri di sini bisa nggak ya? Kalau keliling komplek, tapi nggak boleh ya kalau misalkan di jalan tol, nggak boleh bahaya. Oke, Cherry. Halo Cherry. Yes, I'm here. Close the sunroof. Okay, I'll close the sunroof. Iya, jadi sama seperti 38 Pro yang kemarin gue pakai. Jadi mobil ini menggunakan voice command juga. Ini sangat mempermudah sekali untuk kita pengguna ya, enak banget. The best lah buat gue Cherry. Terus di sini juga ada ambient slide. Ambient slide di sebelah sini nih, ada ambient slide sini. Itu tuh bisa dirubah juga. Coba kita coba rubah ya. Halo Cherry. I'm listening. Change ambient slide to green. Okay, set light color green. Oke. Tapi mana? Kita tutup. Mana ambient slide-nya? Ambient slide-nya mana? Tadi ada. Oh iya. Harus dibuka dulu. Wah, gila. Dari tadi gua. Dan ini berubah loh, bener. Ini berubah jadi hijau. Tadi kan gua bilang change ya, si ambient slide-nya jadi hijau. Dan ini bener berubah jadi hijau. Dan itu hanya menggunakan suara loh. Hanya menggunakan suara. Dan ini bagus banget sebelah sininya. Si Iki juga suka tadi ngeliat ininya bagus banget. Jadi kayak apa ya? Jadi ya menambah kesan mewah dari mobil ini ya. Keren banget. Dan sebelah sini nih, konsol tengah sini, ini keren banget. Tuas transmisinya kecil sekali. Dan ini dia apa namanya? Tidak seperti transmisi pada umumnya yang bisa ke depan bisa ke belakang gitu, enggak, ini jadi balik lagi gitu, jadi kayak mobil-mobil BMW yang kayak gitu-gitulah. Jadi di sini ada P-nya pakai tombol, di sini ada R, N dan D, dan di sini juga ada mode manual. Nah, di mana caranya? Karena ini nggak bisa digeser, nggak bisa ke kanan ke kiri. Nah, di sini ada tombolnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada tombolnya untuk kita kalau misalkan menggunakan mode manual, tapi sayang sekali memang di sini dia nggak ada pedal shift. Andaikan di sini dilengkapi dengan pedal shift, oke, perfect. Terus di sini juga ada ini tombol home ya untuk itu apa namanya multimedia. Terus di sini ada oh ini tuh kamera ya kalau nggak salah. Nah kamera 360. Nah kita bisa lihat nih, dan ini 3D juga ya, ada 3D-nya tuh. Ya kita bisa geser-geser kayak gini. Wih keren ya. Terus misalkan kita tinggal pilih aja kameranya mau dari mana. Ini mau dari ini belakang ya, ini belakang, ini depan, ini yang 3D tadi. Terus yang ini apa nih? Depan sama atas ya, dari atas. Ini pengaturannya. Oh, keren banget. Keren. Terus di sini ada lampu hazardnya di sini ya. Gue baru ngeh loh, ada lampu hazard di sini, electric parking brake dan auto hold, 2 buah cup holder, dan di sini juga ada ini juga ya. Ada apa namanya? Ambient slide-nya juga. Nah, konsol box bagian tengah gede lumayan, dan ada apa di sini? Ini tuh apa sih? Oh, ini tuh ini ya, kayak cooler gitu ya. Jadi AC-nya masuk ke dalam sini. Jadi kita bisa naruh minuman biar nggak kepanasan, jadi bisa ditaruh dalam. Jadi minumannya tetap dingin, dan di bawah sini ini ada bolong main gede, bisa nyimpen apa kek gitu kan. Dan di sini juga ada apa namanya? Ada ini apa sih? Kita lihat. Ini tuh power outlet ya. Power outlet, terus ada apa lagi? Gua nggak kelihatan di sini. Oh, di sini ada ini. USB slot 2. USB A sama USB C. Ya, di bagian bawah. Jadi biar enak mungkin nggak berebut ya. Terus laci, sofa pening juga, dan ya cukup besar. Joknya di sini juga keren banget. Joknya tuh ya udahlah, gua nggak bisa bilang apa-apa. Kulit, dan ini seperti apa namanya ala-ala mobil balap gitu kayak Recaro, terus apalagi sih Sparco ya. Jadi terus ada bolong ini, sporty banget, sportinya luar biasa. Ini keren banget Cherry dah. Ya ini bisa dibilang bisa nggak sih kalau misalkan kita bilang ini HRV killer ya. HRV killer. Bagian atas kita lihat deh. Sini ada apa ini, sun visor-nya, ada lampu bacanya juga LED, ada vanity mirror-nya juga. Di sini juga lampu ya, ini tuh lampu. Gimana sih ngidupinnya? Mana sih? Ini ya. Cakep loh, LED juga. Terus ini, nih radarnya nih, disimpan di sini. Radar untuk safety-nya ya dari Cherry ya, seperti itulah yang tadi apa, ada lane keeping, terus ada lane departure warning, ada blind spot monitoring, dan masih banyak lagi.
Oh ya, emergency braking juga ada kalau nggak salah mobil ini. Jadi kalau misalkan kita ngedadak itu bisa dia langsung bekerja gitu, bisa ngerem sendiri si mobilnya. Keren, the best, mantep banget. Posisi duduk enak, mobilnya mewah. Gue jadi berasa duduk di mobil harga mungkin di atas 500 juta, 1M. Bisa nggak sih? Iya kayaknya 1M kayaknya kalau model-model kayak gini. Atau gue terlalu berlebihan? Bagian belakang karena tinggi badan gua itu nggak tinggi, jadi mungkin terhitung pendek ya, karena di bawah 170 ya, 168 lah gue sebutin. Ini tadi bekas gua, ini settingan berkendara gua tadi, dan gue di belakang jangan nutup dong. Gue di belakang tuh nyaman-nyaman aja, seat back pocket ini lega. Terus joknya juga menurut gue cukup ya, menopang kaki gue. Oke, menopang dengan baik ya, dan tinggi badan gue. Tapi terus apalagi di tengah sini ya, memang di sini masih ada sedikit tonjolan, sedikit tapi tonjolannya, jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau misalkan kita lewat-lewat itu nggak akan ganggu. Nah, di tengah sini ada USB slot, tapi cuma satu, harusnya satu lagi lah dikasih gitu. Boleh nawar nggak sih? Ini ada satu lagi aja dikasih. Jadi kalau misalkan penumpang di bagian belakang mau nge-charge, misalkan di belakang ada 3 orang ya, ini karena akomodasinya bisa 3 orang, jadi nggak berebut lah. Ada kisi AC, terus hand gripnya retract. Di sini ada lampu baca yang LED, cakep banget, asli cakep loh. Joknya juga nggak kalah keren nih sama yang depan. Betul, cuman ini memang fix ya, segini aja udah, nggak bisa direbahin lagi kalau nggak salah. Ya, tapi di sini mobilnya udah ISOFIX loh. Dan ISOFIX itu bagus ya. Jadi terlihat mahal gitu. Nggak kayak mobil murahan gitu sih. Seat beltnya juga dia udah 3 titik ya untuk bagian tengah. Terus headrestnya juga 3. Ini aman banget. Jadi kalau misalkan ada benturan dari belakang, leher kita nggak gampang patah. Oke, bagian belakang sudah. Kita sekarang lihat mesinnya sekarang. Yuk. Nah ini ya, apa namanya? Mungkin satu-satunya di kelasnya mobil di bawah 500 juta menggunakan hidrolik. Brand sebelah tadi, brand-brand Jepang juga masih sedikit ya. Bahkan Fortuner sama Pajero pun dia nggak pakai hidrolik, padahal kap mesinnya berat banget beratnya. Gua sampai angkat kap mesin Pajero sama Fortuner tuh mana gua pendek lagi orangnya gitu kan. Ini simpel sekali, kita tinggal angkat aja langsung, nggak ada berat-beratnya. Ini dia mesinnya. Mesinnya dikasih cover jadi biar lebih rapi. Ini adalah mesin 1500 cc turbo yang bisa menghasilkan daya maksimal tuh sampai 155 HP dan torsi maksimalnya 230 Nm, dan seluruh tenaganya itu disalurkan ke 2 roda depan menggunakan transmisi CVT. Ya oke, memang kalau misalkan kita lihat di atas kertas, mobil ini ya memang di bawah ya, di bawah HR-V turbo ya, karena HR-V turbo tuh kalau nggak salah dia sampai 170-an deh, 170-an HP kalau nggak salah ya. Ya, kalau mungkin lebih berapa gitu, kalau kurang juga kurang berapa. Pokoknya kisarannya segitu lah. Itu HR-V yang turbo ya, 1500 cc turbo. Nah, mobil ini hanya 155 HP. Nah, ini yang bikin gue penasaran. Apakah dia dengan power maksimalnya hanya 155 HP itu bisa menandingi HR-V turbo? Kita tunggu nanti tanggal mainnya pas test drive mobil ini langsung. Satu lagi hal yang menarik dari mobil ini, itu adalah harga. Harga dari mobil ini hanya 408 juta gitu kalau nggak salah. Tadi gue dikasih tahu sama SPV dari Cherry Bandung, kalau nggak salah hanya 408 juta. HR-V kalau misalkan kita head to head sama HR-V lah, udah belak-belakan aja. HR-V itu kalau nggak salah dia di angka 500-an kecil sih ya. Lebihnya memang sedikit. Dan ini hanya 400-an juga kecil. Mungkin selisihnya hampir 100 juta. 100 juta dapat HR-V yang paling tinggi. Tapi kalau misalkan kita beli Cherry, kita dapat tipe paling tinggi dengan merogoh kocek hanya 408 jutaan. Kira-kira gimana nih? Desain keren, sporty, dalamnya juga futuristik ya, kayak mobil bener-bener datang dari masa depan, keren banget. Udah, pokoknya the best buat gua. Jadi mungkin cukup sekian dulu vlog gua kali ini atau review gua kali ini tentang makhluk ini dari Cherry yang tidak disangka ya.
Chery sekarang berubah total. Jadi benar-benar mobil yang sangat luar biasa. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.